Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfi Mufidatul Umah dengan NIM 210101107. Di sini saya dari kelas 21 SIA 2. Saya akan menjelaskan mengenai proyek Flutter untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan folder-folder dari proyek saya. Yang pertama, kita buka dulu proyek dari folder web service. Pada folder web service ini terdapat file koneksi, di mana koneksi ini digunakan untuk menyambungkan ke database. Di sini saya membuat database dengan nama database SIDB. Kemudian setelah koneksi, di sini ada folder model. Pada folder model ini digunakan untuk mendeskripsikan struktur dari tabel-tabel pada database. Yang pertama, file dokumen yaitu tabel dokumen. Di sini pada tabel dokumen terdapat ID dengan tipe integer. Kemudian saya membuat auto increment digunakan untuk primary key secara otomatis. Kemudian di sini terdapat judul dengan tipe string, kemudian deskripsi dengan tipe string, dan file dengan tipe string. Kemudian pada file galeri di sini terdapat ID dengan tipe integer, tentunya dengan auto increment. Kemudian terdapat judul dengan tipe string dan gambar dengan tipe string. Kemudian pada informasi terdapat ID dengan tipe integer, kemudian judul konten dengan tipe teks, kemudian gambar dengan tipe string. Yang terakhir terdapat model mahasiswa. Di sini ada NIM dengan tipe string yang digunakan sebagai primary key, kemudian nama dengan tipe string dan alamat dengan tipe string. File-file pada folder model ini secara otomatis akan menjadi tabel-tabel pada database. Selanjutnya untuk file middleware ini digunakan untuk membuat keamanan pada web service kita agar tidak sembarang orang dapat mengakses web service. Dengan menambahkan keamanan, kita di sini dapat menambahkan token yang diakses pada saat menjalankan aplikasi Postman. Selanjutnya yaitu folder root. Pada folder root terdapat file dokumen JS, galeri, indeks, informasi, mahasiswa, dan user. Pada folder root ini digunakan untuk membuat path atau URL yang nantinya akan diakses dengan metode get, post, put, atau delete. Contohnya yaitu get. Get ini digunakan untuk menampilkan data, kemudian post ini digunakan untuk menambahkan data, kemudian metode put ini digunakan untuk mengubah data, setelah itu metode delete ini digunakan untuk menghapus sebuah data. Pada file galeri juga sama, terdapat metode get, kemudian post, kemudian put, dan delete. Setelah itu pada file informasi juga sama, ini terdapat metode get, kemudian post, put, dan delete. Fungsinya sama, yaitu get untuk menampilkan data, post untuk menambah, kemudian put untuk mengubah, delete untuk menghapus. Begitu juga dengan file mahasiswa. Pada root mahasiswa ini juga terdapat 4 metode yaitu get, post, put, serta delete. Selanjutnya terdapat file app.js. Pada file app.js kita membuat variabel yang diperlukan. Contohnya pada variabel informasi router, ini kita memerlukan file informasi dari folder root, kemudian kita membuat variabel galeri root, kemudian pada variabel galeri router ini memerlukan file dari galeri pada folder root, kemudian variabel dokumen router ini memerlukan dokumen pada folder root, kemudian variabel mahasiswa router ini juga memerlukan mahasiswa pada folder root. Setelah itu, semua variabel yang sudah kita buat itu ditambahkan pada app_use/informasi, kemudian kita panggil router yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini juga menambahkan app_use/galeri, kemudian memanggil variabel yang sudah kita buat tadi yaitu galeri router, kemudian ada app_use/dokumen, setelah itu memanggil variabel dokumen router. Yang terakhir ada app_use/mahasiswa dengan memanggil mahasiswa router pada variabel yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan web service ini. Sebelum itu kita harus memastikan
SAMPP Control Panel sudah berjalan, yaitu Apache dan MySQL sudah dijalankan. Kemudian kita ketik pada terminal nodemon start, kemudian enter. Nah, di sini model-model pada file model yaitu dokumen, galeri, informasi, dan mahasiswa langsung otomatis terbuat menjadi tabel pada database. Kita bisa mengeceknya pada localhost, php admin. Di sini tadi saya membuat database dengan nama SIDB. Nah, di sini terdapat 4 tabel, yaitu tabel dokumen, galeri, informasi, dan mahasiswa. Pada tabel ini dibuat dari web service yang tadi ini. Semua model pada web service ini otomatis akan menjadi tabel pada database. Di sini pada dokumen terdapat struktur ID, integer, judul, varchar, kemudian deskripsi varchar, file varchar, dan terdapat create add dan update add. Kemudian pada tabel dokumen sudah terisi data, yaitu 3 data yang sudah saya masukkan. Kemudian pada tabel galeri memiliki struktur ID, judul, gambar, dengan ID sebagai primary key. Kemudian ada create add dan update add. Kemudian pada tabel galeri ini juga sudah terdapat data yang sudah saya masukkan. Setelah itu tabel informasi. Pada tabel informasi memiliki struktur ID sebagai primary key, kemudian ada judul, konten, gambar, dan ada create add dan update add. Pada tabel informasi juga sudah ada data yang sudah saya masukkan. Dan yang terakhir terdapat tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa memiliki struktur name sebagai primary key, kemudian ada nama, alamat, kemudian ada create add dan update add. Pada tabel mahasiswa ini juga sudah terdapat data yang sudah saya masukkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai project Flutter. Di sini saya sudah membuka folder dari project saya yang sudah saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada file pubspec. Pada file pubspec ini digunakan untuk menambahkan aset, kemudian dependensi package, kemudian ada nama dari project Flutter, kemudian ada versi dari Flutter. Di sini nama dari project saya yaitu Zuvia SI21A2. Kemudian terdapat versinya, kemudian di sini ada dependensi Flutter, SDK Flutter. Di sini saya menambahkan seperti no icon dan carousel slider, kemudian ada Google Font, HTTP, URL launcher, dan Lottie. Di sini juga terdapat aset. Untuk menambahkan aset, kita akan menambahkan aset dan aset icon. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan project Flutter ini sambil menjalankan projectnya. Pada terminal, kita ketikkan Flutter run min-d chrome main web browser flag dalam petik disable web security. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu dulu. Sembari menunggu projectnya berjalan, pada file main ini saya akan mengimpor beberapa package, yaitu ada import package Flutter Material Dart, kemudian import carousel slider, kemudian import HTTP, kemudian ada import URL launcher, kemudian import file-file halaman yang sudah saya buat, yaitu ada halaman dokumen, import halaman galeri, import halaman informasi, kemudian import halaman kontak, import halaman mahasiswa, dan ada halaman Zulfia ini informasi tentang saya. Yang terakhir ada import Dart as convert, serta import halaman profil. Nah, di sini project sudah berhasil berjalan. Pada halaman utama ini terdapat beberapa foto dari
Universitas Duta Bangsa Surakarta. Foto ini didapat dari kode final string image list, yaitu terdapat link image address dari gambar UDP ditambahkan pada final string ini. Terus kemudian mengapa pada foto-foto ini bisa langsung otomatis tergeser? Itu dikarenakan pada MindDart saya menambahkan. Nah, di sini dikarenakan pada MindDart ini saya menambahkan carousel slider dengan autoplay through, kemudian autoplay interval dengan durasi 3 detik. Jadi selama 3 detik foto akan otomatis tergeser. Kemudian selanjutnya pada MindDart ini saya akan menjelaskan di sini ada widget menu yang di dalamnya terdapat kontainer dengan padding 30, kemudian terdapat child grid view dengan cross assistant berjumlah 3, kemudian dengan spasi 30 dan rasio 3/2. Pada grid view ini yang berjumlah 3 akan menampilkan pada halaman utama satu baris terdapat 3 grid view. Kemudian di sini terdapat gesture detektor. Yang pertama, gesture detektor on tab klik menu mahasiswa. Print klik menu mahasiswa ini akan muncul ketika menu mahasiswa diklik, kemudian pada terminal akan muncul tulisan klik menu mahasiswa. Kemudian di sini pada gesture detektor terdapat navigator push yang menuju pada halaman mahasiswa. Halaman mahasiswa ini dibuat pada file mahasiswa.dat. Fungsi dari navigator push ini untuk masuk ke dalam file halaman mahasiswa. Jika diklik, maka akan muncul halaman mahasiswa. Kemudian di sini terdapat kontainer dengan box decoration, kemudian terdapat border dan box shadow. Di sini digunakan untuk membuat kotak pada menu yang ada pada halaman utama dengan border dan shadow. Di sini pada menu-menu halaman utama ini memiliki kotak dengan garis dan ada bayangan pada kotak tersebut. Kemudian saya juga mengatur radius dari box tersebut dengan border radius 10,0. Kemudian kotak-kotak pada halaman utama ini saya menambahkan icon yang diambil dari aset dan terdapat teks untuk di bawah ikonnya. Kemudian yang kedua terdapat gestur detektor untuk profile. Pada gestur detektor profile ini juga sama. Yang pertama itu terdapat on tab print klik menu profile, yang dimana ketika klik profile maka pada terminal ini maka muncul tulisan klik menu profile. Selanjutnya di sini juga terdapat navigator push yang fungsinya juga sama, menuju pada halaman profile. Di sini navigator push yang menuju pada halaman profile. Kemudian di sini juga terdapat kontainer dengan decoration box decoration yang juga memiliki border. Kemudian di sini juga saya menambahkan border color, kemudian border radius ini untuk lengkungan pada kotak box. Di sini juga terdapat icon dan teks pada gestur detektor profile yang dimana ikonnya itu diambil dari aset. Selanjutnya terdapat gestur detektor kontak yang dimana sama, yaitu untuk on tab terdapat print klik menu kontak. Ketika kontak diklik maka pada terminal ini akan muncul klik menu kontak. Navigator bus ini juga sama digunakan untuk menuju pada halaman kontak. Selanjutnya di sini juga sama terdapat kontainer dengan decoration box decoration
yang sama seperti sebelumnya, dan terdapat icon serta teks pada di dalam box tersebut. Pada box decoration ini, saya menambahkan icon dan teks yang berada di tengah yang diatur pada main axis alignment ini digunakan untuk mengatur letak dari icon dan teks. Kita menggunakan main axis alignment center dan cross axis alignment center. Mengapa icon dan teks ini bisa atas dan bawah? Karena saya menggunakan kolom di sini. Selanjutnya di sini terdapat gestur detektor untuk menu informasi. Pada gestur detektor menu informasi ini juga terdapat on tab untuk print klik menu informasi. Jika diklik menu informasi, maka pada terminal akan muncul tulisan klik menu informasi. Selanjutnya terdapat navigator push yang fungsinya sama, yaitu untuk menuju pada halaman informasi. Kemudian di sini terdapat kontainer dengan decoration, box decoration yang sama seperti sebelumnya, yaitu untuk membuat menu-menu ini menjadi box. Kemudian terdapat box decoration, di mana pada box decoration terdapat border untuk garis luar, kemudian ada box shadow untuk bayangan, kemudian border radius ini untuk garis tepi pojok pada box tersebut, kemudian di dalam gestur detektor informasi juga terdapat icon dan teks yang saya tambahkan, di mana icon diambil dari aset. Kemudian pada gestur detektor galeri juga sama, saya menambahkan on tab print klik galeri, di mana jika diklik maka pada terminal juga akan muncul tulisan klik galeri. Kemudian on tab ini saya menambahkan navigator push yang fungsinya sama, yang menuju pada halaman galeri. Kemudian di bawahnya terdapat kontainer dengan decoration box decoration yang sama seperti sebelumnya. Kemudian pada gestur detektor galeri ini saya juga menambahkan icon yang diambil dari aset. Kemudian terdapat teks di bawahnya. Selanjutnya yaitu gestur detektor untuk menu dokumen. Untuk menu dokumen ini saya juga menambahkan print klik dokumen, di mana jika menu dokumen diklik maka pada terminal ini akan muncul tulisan klik dokumen. Kemudian di sini terdapat navigator push yang menuju pada halaman dokumen. Jika diklik maka akan muncul halaman dokumen. Kemudian di bawahnya terdapat kontainer yang dalamnya decoration, box decoration, sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengatur box pada menu-menu tersebut. Kemudian selanjutnya di sini terdapat list info terbaru. Pada list info terbaru ini saya gunakan sebagai judul dengan background color berwarna biru. Selanjutnya di sini ada info terbaru dari API UDB. Di sini saya membuat variabel URL yang diambil dari udb.ac.id dan JSON info akademik. Kemudian di bawahnya terdapat class myapp extend stateless widget, class myapp superkey ini kemudian override widget build konteks ini terdapat di dalamnya terdapat title Flutter demo ini untuk judul, kemudian ini juga terdapat my homepage title ini untuk judul pada tampilan halaman utama. Selanjutnya di sini terdapat widget info. Widget info ini digunakan untuk info terbaru yang diambil dari API UDB tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini terdapat widget info, return future builder, future response info. Di sini terdapat gambar, kemudian juga judul, tanggal, dan URL. Pada tampilan halaman utama ini, kita bisa mengklik link pada info terbaru. Jika diklik, maka akan muncul halaman website UDB. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
Judul pada halaman utama. Pada halaman utama, di sini saya membuat app bar ini, kemudian di dalamnya terdapat box decoration dengan dekorasi gradient, linear gradient dengan warna hijau dan biru. Di sini untuk tampilan judul pada halaman utama. Kemudian pada halaman utama, judul ini teksnya diambil dari widget.title. Kemudian pada judul halaman utama saya menambahkan icon button on press untuk sidebar. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini terdapat body untuk halaman utama yang menampilkan gambar pada halaman utama dengan carousel slider autoplay selama 3 detik. Kemudian di sini untuk widget menu ini untuk memanggil widget menu, kemudian info terbaru, memanggil info terbaru yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan widget info. Kemudian di bawahnya terdapat kelas My Sidebar yang digunakan pada icon button open drawer ini. Kemudian pada kelas My Sidebar ini digunakan untuk tampilan pada My Sidebar. Pada kelas My Sidebar di sini terdapat list view. Kemudian di dalamnya terdapat nama akun, yaitu nama saya. Kemudian di bawahnya terdapat teks akun email, yaitu untuk email saya dengan teks color berwarna hitam. Kemudian di bawahnya ini terdapat current account picture dengan circle avatar. Ini digunakan untuk membuat tampilan foto profile dengan berbentuk lingkaran, di mana foto profil ini saya ambil dari aset. Kemudian di bawahnya terdapat list style dengan icon person dan titel tentang saya. Kemudian saya menambahkan on tab navigator push. Navigator push ini digunakan untuk menampilkan halaman about. Jika diklik, maka akan tampil halaman about. Selanjutnya saya akan membahas mengenai coding pada halaman-halaman yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada halaman dokumen. Pada halaman dokumen saya mengimport beberapa package. Ada Flutter Material Dat, kemudian HTTP, Convert, Lottie, dan URL Launcher. Kemudian di dalamnya saya membuat kelas dokumen, extend stateful widget, kemudian dokumen state, create dokumen state. Kemudian di bawahnya terdapat slash dokumen state, extend state dokumen, yang di dalamnya terdapat scaffold app bar dengan titel dokumen. Di sini menampilkan judul pada halaman dokumen. Setelah itu, pada judul yang saya buat, saya membuat dekorasi dengan background gradasi, yaitu background yang di dalamnya terdapat kontainer, kemudian terdapat box decoration, kemudian diberi gradasi warna dengan linear gradient dengan warna hijau dan biru. Kemudian di bawahnya terdapat body. Pada body ini terdapat padding dengan padding 20 agar setiap kotak pada data terdapat jarak. Kemudian selanjutnya untuk data pada halaman dokumen saya mengambilnya dari database. Untuk menyambungkannya saya menggunakan IP address 192.168.1.6.2.3000. Kemudian di bawahnya ini terdapat widget info. Pada widget info saya membuat list view yang di dalamnya terdapat gesture detector, di mana pada di dalam card saya menambahkan sebuah link yang bisa diklik dan masuk ke halaman selanjutnya. Kemudian pada card ini saya menambahkan margin 20, kemudian shape rounded rectangle border dengan border set berwarna hijau dengan width 20 dan border radius 8. Di sini agar card pada halaman dokumen untuk setiap ujung-ujung pada card bisa melengkung dan tidak lancip. Kemudian pada card saya menambahkan padding vertikal 10 dan horizontal 10 agar lebih rapi. Kemudian untuk data dalam card saya membuatnya dengan kolom, row, kemudian di dalamnya terdapat judul yang diambil dari database, kemudian terdapat deskripsi dan file. Untuk gesture detector file ini saya membuatnya agar jika diklik maka kita bisa melihat filenya. Di sini juga terdapat icon
untuk link filenya. Maka kita akan mencoba untuk mengklik lihat file, maka akan masuk ke dalam Google Drive yang berisi file-file yang sudah saya masukkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada halaman galeri. Nah, pada halaman galeri ini saya juga mengimport beberapa package yaitu material dat, Google Font, HTTP, dan .convert. Kemudian pada halaman galeri ini saya membuat kelas galeri dan kelas galeri state. Kemudian di dalamnya terdapat scaffold dengan app bar dan title yaitu teks galeri. Pada teks galeri ini saya membuatnya menjadi tebal yaitu font white bold. Kemudian dengan ukuran 20 dan berwarna hitam. Sama seperti sebelumnya pada judul halaman galeri saya juga membuat kontainer dengan box decoration gradient linear gradient dengan gradasi hijau dan biru untuk membuat background color pada title. Kemudian di bawahnya juga terdapat body dengan padding 5 dan child widget info. Widget info ini memanggil widget info yang berada di bawahnya ini. Ini widget info. Widget info ini berisi dari data-data yang diambil dari database. Di sini saya membuat list view, kemudian di dalamnya terdapat gambar. Gambar ini sudah saya masukkan melalui database. Kemudian saya mengatur tinggi gambar, kemudian terdapat margin, kemudian di sini juga terdapat judul untuk setiap gambar. Dan untuk halaman galeri ini saya juga menggunakan IP address 192.168.1.6. Kemudian selanjutnya halaman informasi. Pada halaman informasi saya juga mengimport beberapa package dan .convert. Kemudian terdapat kelas informasi, kemudian kelas informasi state, yang di dalamnya terdapat scaffold app bar dengan titel teks informasi, dengan text style font weight bold, kemudian ukuran huruf 20 dan berwarna hitam. Sama dengan sebelumnya, saya membuat dekorasi dengan kontainer yang di dalamnya terdapat box decoration dengan linear gradient berwarna hijau dan biru. Kemudian di bawah halaman informasi ini terdapat body, di mana body saya beri padding 5 dan memanggil widget info yang berada di bawahnya ini. Widget info ini sama seperti sebelumnya saya membuat list view, kemudian di dalamnya terdapat card. Di sini saya membuat 4 data, di mana pada card ini saya memberi margin, kemudian saya memberi border size dan border radius. Kemudian di dalam card terdapat gambar dan judul yang diambil dari database. Pada card saya juga menambahkan link untuk melihat detail dari informasi. Dengan link tersebut, saya menambahkan gesture detector on tab navigator push yang akan menuju ke halaman detail. Kita bisa melihatnya jika mengklik lihat detail, maka akan muncul halaman detail informasi yang sudah saya buat. Untuk codingnya yaitu informasi detail. Pada informasi detail ini saya membuat kelas informasi detail yang memerlukan judul, konten, gambar pada data yang sudah saya ambil dari database. Sama seperti sebelumnya, pada judul halaman informasi detail saya membuat dekorasi gradient, linear gradient berwarna hijau dan biru untuk background judulnya. Setelah itu pada body saya menambahkan padding 16, kemudian saya menambahkan gambar image network widget gambar yang ini dimana gambar ini diambil dari database. Kemudian selanjutnya saya menambahkan padding 10 dan di bawahnya terdapat widget konten, di mana widget konten ini juga diambil data dari database. Selanjutnya yaitu kontak. Untuk kontak saya membuat kelas kontak dan kontak state yang di dalamnya terdapat scaffold app bar dengan titel kontak UDP, di mana di sini saya membuat judul kontak UDP dengan style font weight bold agar tulisan tebal dan ukuran 20 dan tulisan berwarna hitam. Kemudian untuk background judulnya saya juga membuat sama seperti sebelumnya yaitu box decoration linear gradient dengan warna hijau dan biru. Kemudian
Pada body ini saya membuat card. Pada card saya beri margin 20, kemudian pada card ini saya menambahkan teks dan menambahkan gestur detektor. Untuk teks ini saya gunakan sebagai judul. Untuk gestur detektor ini saya gunakan untuk masuk ke halaman kontak UDP. Maka jika kita klik linknya, kita dapat masuk ke halaman Facebook dari UDP. Selanjutnya pada card kedua ini ada link untuk masuk ke akun Instagram UDP. Yang terakhir terdapat card dengan di dalamnya terdapat link YouTube dari UDP. Kemudian selanjutnya terdapat halaman mahasiswa. Pada halaman mahasiswa ini saya membuat kelas mahasiswa dan mahasiswa state, yang dimana pada halaman mahasiswa ini saya juga mengambil dari database dengan menggunakan IP address yang sama. Kemudian pada halaman mahasiswa ini saya membuat list view builder yang di dalamnya terdapat card. Pada card ini saya menambahkan title dan subtitle. Untuk title saya beri data yaitu nama yang diambil dari database, kemudian ada subtitle ini saya masukkan NIM dan alamat yang juga diambil dari database. Kemudian saya menambahkan navigator push. Navigator push ini digunakan jika card diklik maka akan menampilkan halaman detail mahasiswa. Maka kita akan mencoba untuk klik satu data pada card. Nah, ini akan muncul halaman detail mahasiswa. Kemudian di bawahnya ini terdapat kode di mana di dalamnya terdapat app bar dengan titel mahasiswa. Kemudian pada halaman detail mahasiswa ini digunakan untuk mengubah data. Kemudian selanjutnya untuk halaman mahasiswa detail, di sini pada halaman mahasiswa detail ini memerlukan data-data dari database yaitu terdapat NIM, nama, alamat. Kemudian di bawahnya ini terdapat void ubah. Di dalam void ubah ini digunakan untuk mengirimkan data yang sudah kita ubah ke dalam database. Kemudian pada void hapus ini digunakan untuk menghilangkan sebuah data yang akan kita hapus dan pada database juga akan terhapus. Di sini saya menggunakan IP address yang sama untuk tabel mahasiswa. Kemudian pada void ubah ini juga menggunakan IP address yang sama untuk tabel mahasiswa. Kemudian di bawahnya terdapat widget build scaffold app bar dengan titel widget nama. Ini digunakan untuk judul pada halaman detail mahasiswa yang dimana judulnya diambil dari widget nama. Dimana ketika pada halaman mahasiswa kita klik card Zulfia ini, maka pada halaman detail mahasiswa judulnya sesuai dengan nama yang sudah kita klik. Sama seperti sebelumnya, pada judul saya menambahkan decoration gradient hijau dengan biru. Kemudian untuk body di sini terdapat margin 10. Kemudian di bawahnya ini terdapat list view di mana kemudian terdapat text field controller name dengan enable false, di mana pada data name ini tidak dapat diubah. Kemudian di bawahnya terdapat controller nama dan controller alamat. Pada halaman detail mahasiswa kita dapat mengubah nama, kemudian dapat mengubah alamat. Setelah itu di bawahnya ini terdapat icon untuk simpan dan icon untuk hapus. Pada icon simpan ini kita gunakan on press ubah. Ini sudah dibuat pada void ubah. Kemudian untuk on press hapus itu juga di sini sudah dibuat pada void hapus. Maka jika kita mengubah pada halaman detail mahasiswa, dan kita klik simpan, maka pada halaman mahasiswa datanya juga akan berubah. Jika di sini kita juga bisa menambahkan data mahasiswa. Kita klik simpan, maka datanya akan bertambah. Pada halaman detail mahasiswa, kita juga bisa menghapus. Maka pada halaman mahasiswa
data akan terhapus. Selanjutnya untuk kode tambah mahasiswa, kemudian pada halaman tambah mahasiswa, di sini terdapat kelas mahasiswa tambah, kemudian terdapat mahasiswa tambah state, kemudian pada halaman tambah mahasiswa ini kita dapat memasukkan NIM, nama, dan alamat menggunakan text editing controller. Kemudian di sini terdapat void simpan yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan data ke dalam database yang akan masuk ke tabel mahasiswa. Di sini saya juga menggunakan IP address yang sama seperti sebelumnya. Kemudian pada halaman tambah mahasiswa, di sini terdapat widget build, yaitu scaffold, app bar, titel tambah mahasiswa. Di sini digunakan untuk judul pada halaman tambah mahasiswa. Saya menambahkan kontainer box decoration linear gradient, ini digunakan pada background judul halaman tambahan mahasiswa dengan background gradasi warna hijau dan biru. Selanjutnya di sini ada body yang dibungkus dengan kontainer dengan margin 10, kemudian di dalamnya terdapat list view. Kemudian pada list view ini saya membuat text field dengan controller name, di mana kita dapat menambahkan data name dengan dekorasi input decoration hint text masukkan name. Maksud dari hint text ini, jika kita mengetikkan teks pada text field name, maka teks masukkan name akan hilang. Kemudian di bawahnya terdapat text field controller nama. Di sini digunakan untuk menambahkan nama dan terdapat hint text masukkan nama. Selanjutnya di bawahnya terdapat controller alamat, digunakan untuk menambahkan alamat. Selanjutnya di sini terdapat size box 10, kemudian di sini terdapat icon. Pada icon ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan, di mana pada icon kita gunakan on press yang menuju pada konteks simpan yang kita sudah buat pada void simpan. Maka jika kita klik icon simpan, maka data akan tersimpan ke dalam database dan muncul pada halaman mahasiswa. Kemudian selanjutnya pada halaman profil Universitas Duta Bangsa ini saya membuat body kontainer dengan padding 10, kemudian di dalamnya terdapat list view. Pada list view ini saya menambahkan gambar yang diambil dari aset, yaitu logo UDB dengan lebar 200 dan tinggi 200. Kemudian di sini saya juga membuat card. Pada card ini yang pertama terdapat card profil, dan pada card profil saya menambahkan icon arrow drop up. Kemudian di dalam card profil saya menambahkan teks tentang profil Universitas Duta Bangsa. Maka jika kita klik icon drop down, maka akan muncul teks dari profil Universitas Duta Bangsa. Kemudian selanjutnya untuk card sejarah. Pada card sejarah ini sama, saya menambahkan icon arrow drop up yang digunakan untuk menampilkan teks dari sejarah. Kemudian selanjutnya terdapat card visi dengan icon dropdown dan di dalamnya terdapat teks visi, dan selanjutnya ada card misi juga sama, saya menambahkan icon yang digunakan untuk menampilkan misi-misi dari Universitas Duta Bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu halaman tentang saya pada menu sidebar, di mana pada halaman tentang saya yang di dalamnya terdapat scaffold app bar dengan judul tentang saya, di mana pada judul halaman tentang saya ini saya membuat dekorasi box decoration gradient linear gradient hijau dengan biru. Kemudian di bawahnya terdapat body. Body pada kontainer ini saya beri padding 5, kemudian saya membuat list view. Pada list view saya menambahkan center child clip oval dengan gambar yang diambil dari aset dengan lebar dan tinggi 150. Clip oval ini digunakan agar gambar menjadi berbentuk oval atau bulat. Selanjutnya di bawah gambar saya menambahkan padding. Di dalamnya terdapat card. Pada card saya membuat 4 card, yaitu yang pertama untuk card nama, kemudian alamat, study program, dan universitas. Pada setiap card ini saya membuat title dan subtitle. Setelah selesai, kita selanjutnya akan mencoba untuk build APK. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengoneksikan database ketika kita membuat APK dan mencobanya di Android. Yang pertama, kita buat
Kita buka network koneksi, kemudian kita lihat detail dari koneksi internet yang kita pakai pada laptop. Kemudian pada internet protokol versi ini, kita isi IP address, subnet, dan default gateway, kemudian preferred DNS dan alternate server ini sesuai dengan koneksi internet yang sudah kita gunakan. Di sini samakan dengan ini. Kemudian pada network koneksi tadi terdapat IP address yang sudah kita samakan pada halaman-halaman yang memerlukan koneksi internet yang sama untuk menyambungkan ke database. Tentunya pada Android yang akan kita pakai, kita juga harus menggunakan koneksi internet yang sama. Selanjutnya di sini kita akan mencoba build APK dengan ketik Flutter build APK pada terminal, kemudian klik enter. Di sini kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, di sini build APK sudah selesai. Maka kita akan mencobanya menjalankan di Android. Nah, di sini saya sudah berhasil membuild APK dan kita akan mencoba untuk membuka aplikasinya. Nah, pada aplikasi ini sudah menampilkan halaman utama dari aplikasi saya. Di sini terdapat judul Universitas Duta Bangsa, kemudian di bawahnya terdapat gambar-gambar dari kegiatan Universitas Duta Bangsa yang sudah saya masukkan. Kemudian di sini di bawahnya terdapat menu-menu, yaitu ada menu mahasiswa, profil, kontak, informasi, galeri, dan dokumen. Kemudian di bawahnya terdapat list info terbaru yang diambil dari website UDB. Kemudian di sini juga terdapat sidebar dan menu tentang saya. Yang pertama kita akan mencoba untuk membuka menu mahasiswa. Pada menu mahasiswa tentunya akan menampilkan data dari database yang sudah kita ambil. Mengapa pada aplikasi ini dapat menampilkan data-data dari database yang sudah kita buat? Itu dikarenakan saya menggunakan koneksi yang sama seperti pada laptop saya. Kemudian pada halaman mahasiswa ini kita bisa klik salah satu datanya, kemudian di sini kita dapat melakukan ubah data. Kemudian kita klik simpan, maka datanya akan berubah. Kemudian pada halaman mahasiswa kita juga dapat menambahkan data mahasiswa. Kemudian kita masukkan NIM. Di sini kita masukkan nama dan alamat. Kemudian kita klik simpan, maka data akan bertambah. Pada halaman mahasiswa kita bisa klik. Kemudian pada halaman detail mahasiswa ini kita bisa lakukan hapus data dengan klik hapus. Kemudian data akan terhapus. Selanjutnya kita buka menu profil. Pada menu profil ini terdapat logo dari Universitas Duta Bangsa. Kemudian ada beberapa card, yaitu profil, sejarah, visi, dan misi. Pada setiap card ini terdapat icon dropdown yang jika kita klik maka akan memunculkan teks dari jika kita klik akan memunculkan teks dari setiap card. Pada card profil ini terdapat teks profil, kemudian kita klik sejarah maka akan muncul dari sejarah Universitas Duta Bangsa. Kemudian pada visi kita klik akan muncul visi, kemudian pada misi jika kita klik juga akan muncul misi. Selanjutnya untuk menu kontak. Untuk menu kontak ini terdapat 3 card dan juga judul, yaitu kontak UDB. Pada setiap card ini terdapat link untuk masuk ke halaman sosial medianya. Kita coba untuk klik YouTube.
maka akan langsung masuk ke halaman akun YouTube Universitas Duta Bangsa. Kemudian kembali lagi, di sini terdapat menu informasi. Pada menu informasi ini terdapat 4 data yang sudah saya masukkan ke dalam database. Kemudian di sini terdapat link lihat detail yang menuju pada halaman detail informasi. Jika kita klik, maka akan muncul halaman detail informasi. Di sini juga terdapat foto atau gambar. Kemudian pada halaman informasi ini juga terdapat judul. Pada halaman detail juga terdapat judul. Selanjutnya yaitu menu galeri. Pada menu galeri ini terdapat beberapa foto yang sudah saya masukkan ke dalam database. Pada setiap foto ini juga terdapat judulnya masing-masing dan diberi background warna gradasi untuk menambahkan kesan agar lebih menarik. Selanjutnya yaitu ada menu dokumen. Pada menu dokumen ini saya sudah menambahkan 3 data yang sudah dimasukkan pada database. Pada halaman dokumen juga terdapat judul dari halaman. Selanjutnya pada data ini saya juga memasukkan link lihat file untuk menuju ke halaman dokumennya. Jika kita klik, maka kita bisa melihat dokumen yang sudah dimasukkan. Kemudian selanjutnya di sini terdapat list info terbaru. Jika kita klik, maka akan langsung masuk ke halaman website UDP. Kemudian selanjutnya pada sidebar, di sini terdapat foto, kemudian nama saya dan email, dan juga menu tentang saya. Pada halaman tentang saya ini juga terdapat foto kemudian pada halaman tentang saya ini juga terdapat foto, kemudian di bawahnya terdapat 4 card, yaitu ada nama, alamat, program studi, dan universitas. Kemudian di bawahnya ini terdapat 4 card, yaitu ada nama, alamat, program studi, dan universitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.